Komisi 3 DPRD Kota Bontang gelar rapat dengar pendapat terkait lahan di kilometer 8 Jalan PT Badak Kampung Tanjung Laut, Senin 19 April 2021. Diketahui rapat kali ini tidak dihadiri salah satu pihak yang berselisih, yaitu organisasi Kopat. Sehingga rapat kali ini tidak dapat dimediasi dan hanya menyampaikan keterangan saja. Dalam arahannya, Ketua Komisi 3 Amir Tosina meminta pemerintah agar tegas terhadap lahan APL, sehingga masyarakat tidak berbondong-bondong menggarap lahan tersebut. Pemerintah harus tegas jika memang lahan APL tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat yang diberi kesempatan. Jangan digantung, ungkap Amir Tosina saat wawancara di gedung DPRD Bontang. Sebelumnya dalam keterangannya Kasih Pemerintahan Kelurahan Kanan Nili menjelaskan bahwa lahan yang dimaksud masih dalam wilayah lahan APL dan wilayah tersebut tidak boleh dilakukan aktivitas baik itu pembangunan dan lain-lain. Lahan APL itu menjadi perselisihan kelompok-kelompok tani ya. Ini perlu ada ketegasan dari pemerintah, harus memberikan peluang kepada masyarakat ketika ada rencana APL kan begitu. Nah, dan segera harus ada keputusan. Jangan digantung seperti ini. Kalau APL itu memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam ya untuk bercocok tanam ya berikan kesempatan, jangan cuma tergantung udah beberapa puluh tahun gitu loh kan. Itu. Yang kedua, adanya tumpang tindih kepada kelompok-kelompok tani yang ada di sana, kelompok lembaga organisasi masyarakat ini saling mengklaim. Nah, di sini terjadi saling mengklaim sehingga kita khawatirkan jangan sampai ada gesekan-gesekan. Nah, terjadi mungkin adu fisik di lapangan tentang lahan. Nah, sementara apa yang disampaikan tadi Bu Lurah dan dari Perkim bahwa lahan itu betul-betul masuk di dalam lahan APL yang diributkan oleh masyarakat kan gitu. Nah, hanya ketegasan saja lahan itu memang sudah dibebaskan ya untuk ada perencanaan APL. Nah, ini yang tidak pernah kunjung benar-benar ada keputusan bahwa lahan itu masuk di dalam area APL gitu. Nah, biar masyarakat itu diberikan kesempatan untuk menggarap APL. Nah, karena masyarakat itu ingin hidup untuk bercocok tanam, ya bercocok tanam di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Kita ini setiap ada pengaduan dari dari masyarakat, tentu kita harus tindak lanjuti kan begitu. Tidak bisa didiamkan. Sekalipun tadi itu memang dari satu kelompok tidak hadir, ya tetap kita rapat karena harus ada tindak lanjut untuk memuaskan walaupun hanya satu pihak yang hadir kan. Itu juga kita sampaikan kepada pemerintah, kepada dinas yang terkait bahwa kami mohon lahan-lahan yang disengketai kedua belah pihak ya menjadi persoalan dalam area APL itu, mohon pemerintah untuk bisa menyelesaikan dengan baik kedua belah pihak atau dimediasi dengan baik. Nah, tapi sampai saat ini saya sering menegaskan itu, tapi sampai saat ini belum ada keputusan. Semoga ini menjadi pengalaman agar pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat ya memediasi dengan baik, diatur dengan baik biar masyarakat hidup sejahtera di dalam APL tersebut. Terjadi sengketa ini kan sebenarnya terkait dengan legalitas juga ya kan? Ya salah satunya mungkin kan sama-sama memiliki legalitas. Nah, tapi kan tentu caranya itu sebenarnya tidak ada masalah, sangat mudah. Ketika legalitas seseorang itu memang ada legalitas lama dicocokkan dengan legalitas yang baru, ya mana yang benar gitu loh, yang harus diakui para histori yang mengetahui keberadaan lahan-lahan yang ada gitu loh kan. Paling tidak mudah sekali kok kita panggil misalnya kepala desa-desa yang dulu kan gitu. Nah, kalau tidak ada kepala desa yang dulu paling tidak mungkin yang melanjutkan tugasnya atau generasinya gitu. Nah, ini yang bisa menyelesaikan persoalan seperti itu. Karena kalau yang ada sekarang misalkan ada surat baru mau dilegalkan, mau dibenarkan, itu juga salah karena ada surat yang sebelum terjadi TNK sudah ada surat-surat pembukaan masyarakat dulu yang dimiliki mereka. Nah, ini jadi persoalan juga. Nah, di sinilah kita lihat harus jeli ya bagaimana jeli mempelajari hak kepemilikan itu surat-surat yang dimiliki oleh masyarakat. Tuh.
Dalam rapat kali ini hadir juga Bapak Abi yang mengaku sebagai pemilik lahan. Beliau mengatakan sudah menempati lahan tersebut sudah dari tahun 80-an. Dikarenakan salah satu pihak yang berselisih tidak hadir, maka rapat ini pun belum dapat dimediasi oleh DPRD Kota Bontang. Reporter Nusa Utara TV melaporkan.